Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, kami telah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di sana, Abraham Silaban. Selamat sore, Abraham. Seperti apa persiapan jelang upacara di IKN besok, Abraham? Ya, Davi dan pemirsa, dipastikan persiapan pasti sudah dirampungkan, pengamanan dioptimalkan. Dan saya harus katakan, saya merasa bangga ada di momen yang bersejarah ini, karena untuk pertama kalinya Republik ini akan merayakan hari kemerdekaannya tidak di Jakarta, tapi di ibu kota negara Nusantara. Saya berdiri tepat di seberang dari Istana Garuda yang kita bisa lihat bersama. Tampilannya di malam hari, kalau kita bisa lihat, semakin banyak nanti, semakin malam, semakin banyak lampu yang akan menyala dan akan menunjukkan kemegahannya. Dan di depannya adalah Istana Negara, dan kami berada persis di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Negara. Tentu sejumlah persiapan dirampungkan, pengamanan dioptimalkan. Saya akan bicara mengenai itu dengan mereka-mereka yang bertugas untuk memastikan segala sesuatunya tidak akan ada ancaman dan berjalan dengan lancar. Saya bersama dengan Komandan Subsatgas Pengamanan VVIP di Istana Negara, Letnan Kolonel Satriadi Sabo, dan juga di sebelah kiri saya ada Wakil Komandan Subsatgasnya, yaitu AKBP Novi Wibowo, yang merupakan Kapolres Pasar. Terima kasih sudah menunggu dan bersama-sama dengan kita untuk memastikan, dan kita memantau tadi ya, Pak Satriadi Komandannya, kita bisa lihat betapa Anda melakukan penyisiran di setiap tempat di sini dan dipastikan bahwa besok akan berjalan dengan aman. Insya Allah kita berupaya yang terbaik agar kegiatan kita besok tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Semua berjalan dengan lancar. Bukan hanya besok sebenarnya, malam ini pun sudah ada acara awalan, yaitu AKRS atau Apel Kehormatan Renungan Suci, yang dia laksanakan nanti malam kurang lebih sekitar jam 12 malam. Bapak Jokowi akan hadir. Di situ kita sudah amankan, yang tadi kita sisir sama-sama, patroli, sehingga kita harapkan acara nanti malam, besok pagi, dan sampai dengan penurunan bendera tidak ada hal-hal yang mengganggu. Untuk potensi ancaman sendiri, apa sih yang paling dikhawatirkan untuk memastikan tadi tamu-tamu VIP, tamu-tamu negara, dipastikan mereka dalam keadaan aman dan nyaman ketika mereka untuk pertama kalinya menatap ibu kota negara Nusantara? Memang kalau kita membaca situasi ya di sekitar wilayah, tentunya kita tidak pernah lengah. Kita harus tahu apa yang akan menjadi potensi tadi, yang menjadi potensi ancaman. Memang kemarin kita geladikan atau kita latihkan adalah menghadapi bagaimana apabila terjadi unjuk rasa atau demonstrasi. Yang kedua juga kalau memang terjadi aksi anarkis dan terorisme juga kita antisipasi. Tapi tentunya hal-hal yang tadi disampaikan sudah kita laksanakan kegiatan pengamanan baik secara represif maupun preventif. Tentunya represif terakhir. Preventif, satuan-satuan di luar, tentunya pemerintah daerah, kepolisian, TNI beserta intelijen juga sudah melaksanakan gelar operasinya sendiri. Untuk akses ke tempat ini kita ketahui terbatas, tentu saja. Banyak juga yang merasa kecewa dan sebagainya. Tapi penting diingatkan kembali bahwa kita pun sebagai media di sini kan dapat akses khusus untuk bisa masuk ke sini dan tidak sembarang media yang bisa masuk ke sini. Begitupun kemudian tamu undangan yang hadir menyaksikan upacara kemerdekaan di tempat ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para undangan yang akan hadir di tempat ini? Tentunya tempat ini bukan tempat yang biasa ya, sehingga kita harus bisa menunjukkan bagaimana menjadi warga negara yang dewasa, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ketertiban, dan tentunya besok itu yang hadir bukan hanya sekedar Bapak RI 1 dengan para pejabat kita, tetapi juga ada undangan para duta besar, tamu negara, dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa kita merupakan masyarakat IKN yang dewasa dan siap menyongsong masa depan dengan Nusantara yang baru, Indonesia maju. Luar biasa. Itu dari Letnan Kolonel Satriadi Wibowo, dan saya ke Pak Kapolres Pasar yang merupakan wakil Komandan Subsatgasnya di sini. Pak Kapolres, cerita kepada kami mengenai bagaimana antisipasi ketika kemudian kita melihat warga. Tentu saja ada yang kecewa nggak bisa datang ke sini, apalagi mereka berdekatan dengan di sekitar IKN ini.
apa yang barangkali bisa melegakan hati mereka bahwa ini adalah pesta rakyat, semestinya juga mereka bisa merayakan bersama dan mereka juga bisa menikmati animo kemerdekaan ini. Baik, terima kasih. Mungkin dapat kami sampaikan dari awal tadi bahwa mungkin tidak seluruhnya warga masyarakat ataupun yang ada di Kalimantan, terkhusus di Penajam Pasir Utara ataupun Pasirnya, dapat hadir di wilayah IKN ini. Namun dapat kita sampaikan bahwa dari Kabupaten Pasir sendiri ada undangan untuk masyarakat sebanyak 500 orang. Ya. 500 orang untuk menyaksikan untuk kegiatan kenaikan bendera serta penurunan besok. Jadi bagi warga masyarakat yang tidak dapat hadir, kami himbau kepada masyarakat ataupun kepada khalayak ramai dapat menyaksikan secara live streaming besok di rumah ataupun hadir ke instansi-instansi terdekat untuk menyaksikan secara langsung bersama-sama dengan petugas. Untuk akses Pak Kapolres, kita juga kan dimobilisasi untuk datang ke sini untuk awal media. Saya pikir juga tamu undangan juga demikian. Apa yang penting untuk diantisipasi mengenai aksesibilitas, lalu lintas para tamu undangan yang akan hadir tempat ini? Untuk akses sendiri masuk sejak sekitar 4 hari yang lalu untuk kendaraan-kendaraan besar sudah mulai dilarang lewat sampai dengan selesai tanggal 17 Agustus. Untuk kendaraan dapat kita sampaikan akses masuk kita menggunakan satu akses untuk mempermudah bagaimana kendaraan tersebut masuk ke dalam sini. Untuk parkirnya sendiri pun sudah kita berkoordinasikan dengan dan Satgasnya untuk parkir di luar daripada ring 2. Untuk mempermudah akses apabila nanti kegiatan sudah selesai ataupun kegiatan akan dimulai nantinya pada sore hari. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres atas apa yang disampaikan kepada kami. Tentu ada imbauan juga kepada publik di luar sana untuk kemudian tetap menjaga ketertiban di tempat ini. Kami sampaikan kepada masyarakat untuk yang menjadi undangan sebagai tamu istimewa di IKN ini untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian menjaga sikap kepribadian yang baik, karena ini merupakan suatu tempat yang sakral dan sekali seumur hidup. Bersejarah. Jangankan untuk masyarakat, dan kami sendiri yang bertugas di sini sangat sungguh berterima kasih dan itu merupakan anugerah bagi kami. Luar biasa. Saya bisa katakan ini juga menebarkan dalam proses sejarah berdirinya Republik ini ya. Kami sampai dengan beliau sebagai dan Subsatgas menunggu besok tanggal 17 karena itu merupakan puncak dari segala sesuatunya. Ya, curcolnya nggak istirahat ini. Kelihatan lelahnya ini. Tapi sekarang luar biasa. Ini luar biasa. Ayo, Budi, juru kamera saya Budi Mansyah, coba di zoom. Kita bisa melihat ini adalah Istana Garuda ya? Yang Istana Garuda ya? Betul. Komandan ya? Ya, betul. Luar Istana biasa. Garuda. Ini pertama kali. Kok saya merinding. Wow. Saya merinding. Amazing ya. Wow, saya merinding. Begitu megah. Saya berdiri mungkin berapa kali ada di Istana Jakarta. Ya. Tapi ini auranya berbeda. Auranya berbeda dengan sini. Dan melihat bagaimana Garuda berkilau di sana. Aduh. Saudara, wow. Betapa kita tidak mencintai negeri ini. 79 tahun kita merdeka dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa keadilan pada masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya, termasuk ketertiban kita jaga sama. Semangat gotong royong ya. Betul. Pak Satriadi, apa yang ingin Anda sampaikan? Kemegahan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang kaya. Betul. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang begitu luar biasa, punya potensi yang besar dan lain sebagainya. Maka hari-hari ini kalau kita melihat ada kritik dan sebagainya, sah-sah saja sebagai kebebasan berpendapat. Tapi bahwasanya kita mengejek, kita menista dan lain sebagainya, apalagi karya anak bangsa, saya harus katakan bahwa belajarlah untuk menghargai, apalagi itu adalah karya sesama saudara kita. Bagaimana, Betul. Pak Satriadi? Tentunya yang perlu kita bangun adalah kepercayaan diri sebagai warga negara Indonesia. Yang selama ini mungkin kemarin Bapak Jokowi menyampaikan di depan kepala daerah bahwa istana negara yang kita miliki itu rata-rata adalah peninggalan kolonial. Tapi kita cukup berbangga ternyata anak bangsa bisa membuat bangunan yang begitu megah seperti ini, yang di luar ekspektasi saya sebagai warga negara cukup kagum bahwa kita bisa menunjukkan kepada dunia Nusantara baru, Indonesia maju. Luar biasa. Kalau saya berdiri di sini, Pak Satriadi dan Pak Novi, sebelumnya saya merasa kehilangan.
Saya menginjakkan kaki saya bersama dengan sepatu saya di sini, dan saya bisa merasakan kebanggaan yang begitu luar biasa. Kita akan melihat Istana Garuda menyala dan mengobarkan rasa cinta tanah air di tempat ini. Saya bisa melihat juga publik juga, kita melihat para pengunjung yang datang di sini juga mengabadikan foto bersama ya. Betul. Tentu ini menjadi momen yang sangat berharga ke depannya, akan diceritakan kepada anak cucu mereka. Betul. Pastinya. Karena bagaimanapun bahwa ini akan cerita di masa depan. Nah, kalau Pak Jokowi bilang ini adalah portfolio kota masa depan, harapannya bahwa memang disinilah dibangun harapan untuk memajukan anak bangsa dan memajukan kesejahteraan Indonesia. Tapi barangkali untuk foto-foto seperti ini ada code of conduct nggak? Ada pedoman nggak? Ada saran-saran supaya kemudian tahu juga aturan? Sebenarnya secara umum tidak dibatasi kalau di luar istana. Hanya di dalam istana memang ada pembatasan-pembatasan. Tetapi kami dari segi pihak keamanan merasa hal ini adalah momen spesial. Jadi kita mempersilahkan bagi yang mau mengabadikan momen-momen ini, silahkan saja asal tidak mengganggu kegiatan yang sudah akan digelar nantinya. Luar biasa. Pak Novi, indah sungguh Pak Novi. Sungguh indah, tidak terbayangkan saya bisa berdiri di sini. Benar, sungguh. Luar biasa. Luar biasa, ini jadi momen yang merinding. Dan saya pikir juga Davi di studio dan pemirsa saudara yang menyaksikan siaran ini secara live, kalaupun memang tidak punya kesempatan untuk menyaksikan detik-detik kemerdekaan secara langsung, bisa disaksikan di media, bisa disaksikan melalui platform-platform yang tersedia. Dan pun kalau tidak hari ini, tidak besok, tapi kita bisa menyaksikan di kemudian hari. Dan lepas dari itu semua kan poinnya adalah menggantungkan asa terhadap pemimpin-pemimpin Republik ini yang akan berdiri di sini dan mereka akan bekerja di sini untuk mereka menunaikan tugas mereka, menunaikan cita-cita, mengamalkan tugas mereka, menunaikan cita-cita bangsa. Melanjutkan pembangunan bangsa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Satriadi, Letnan Kolonel Satriadi Prabowo. Yang merupakan Komandan Subsatgas VVIP Pengamanan Istana Negara, dan juga bersama saya Wakil Komandan Subsatgas Pengamanan VVIP di Istana Negara yang merupakan Kapolres Pasar yang merupakan AKBP Novi Adi Wibowo. Saya Abraham Silaban. Saya berbangga ada di sini. Dan penutup ini, coba saya minta Budi Mansyah sekali lagi juru kamera saya untuk zoom ke sana, Budi. Tunjukkan betapa megahnya Istana Garuda yang ada di depan mata kita saat ini. Kembali kepada Anda studio.